Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Baiklah. Kalau sudah siap semua untuk belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, kita masuki dalam tujuan pembelajaran. Setelah mengamati video pembelajaran tentang sumpah di video, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah dengan benar. Setelah mengamati teks bacaan yang sudah di-share, siswa mampu menilai perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku atau asal daerahnya dengan detail. Setelah mengamati teks bacaan yang sudah di-share, siswa dapat menulis kesetaraan beberapa nilai pecahan uang dengan tepat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 4. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Ada petugas yang membaca naskah Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda, mari kita baca sama-sama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak tahu cerita di balik Sumpah Pemuda itu? Baik, pada zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah oleh negara Belanda dan sekutunya. Negara Indonesia diganggu oleh mereka. Maka berkumpullah para pemuda-pemuda yang luar biasa untuk membentuk suatu kelompok dan berjuang bersama demi Indonesia merdeka. Maka sudah seharusnya kalian semua sebagai penerus bangsa untuk tetap rajin belajar dan terus berbuat kebaikan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Selanjutnya, ayo anak-anak kita berlatih. Di sini ada soal. 1. Bu Ani memberi tugas kelompok kepada para siswa. Maka setiap siswa harus bisa saling A. bersaing, B. mengejek, C. kerjasama. Mana yang paling betul di sini anak-anak? Ya, betul. Yaitu nomor C, kerjasama. Selanjutnya nomor 2, Udin selalu menghormati orang yang lebih tua di lingkungannya. Kata menghormati punya arti yang sama dengan kata A. memaafkan, B. menghargai, C. menolong. Mana yang paling betul jawaban di sini anak-anak? Ya, betul. Itu nomor B, yaitu menghargai. Selanjutnya mari kita baca teks berikut ini, yaitu mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku yang lain yang terdapat di Indonesia. Misalnya, Siti berasal dari Jawa, Beni berasal dari Sumatera Utara, Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, dan Edo berasal dari Papua. Baiklah anak-anak, sekarang ayo kita berlatih. 1. Nama suku di bawah ini yang berasal dari Indonesia adalah
titik-titik. A. Suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi. B. Suku Aboringin, suku Indian, suku Ainu. C. Suku Arya, suku Negroid, suku Quraisy. Mana yang paling benar di sini anak-anak? Ya, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi. Selanjutnya nomor 2, Santi adalah siswa suka menolong di kelas. Ia pun jadi siswa yang titik-titik teman-temannya. A. Dibenci, B. Disukai, C. Dijauhi. Mana yang paling benar di sini anak-anak? Ya, nomor B. Disukai. Selanjutnya nomor 3. Berilah contoh suku-suku yang berasal dari Indonesia. Ya, betul. Suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Batak, suku Dayak, suku Asmat, suku Betawi. Sekarang mari kita laksanakan membaca isi dari naskah Sumpah Pemuda yang tadi. Yang pertama, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia Merdeka. Selanjutnya, ayo anak-anak kita berdiskusi. Diskusi kali ini yaitu diskusi dengan teman-temanmu. Bagaimana sebaiknya sikap kepada teman-teman yang berbeda suku atau daerah asal dalam kelompok. Sampaikan hasil diskusimu lewat WA grup di sekolah. Ya, sikap yang sebaiknya dilakukan adalah menghormati dan menghargai perbedaan suku atau daerah asal, serta tetap hidup rukun dan selalu bersatu. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada juga yang memberi uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Sekarang ayo kita berlatih lagi dalam pelajaran matematika. Lihatlah gambar di atas. Denny membeli 1 buah buku dan 1 buah rautan pensil serta 1 buah penggaris. Maka jumlah uang yang harus Denny bayarkan adalah A. Rp5.500, B. Rp6.500, C. Rp7.500. Mana yang paling benar di sini anak-anak? Ya, nomor B, Rp6.500. Nomor 2, Bayu membeli 1 buah jeruk, 1 buah apel, dan 2 buah pisang. Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Bayu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, benar. Bayu harus mengeluarkan uang sebanyak Rp9.000. Baiklah anak-anak, cukup sekian pelajaran hari ini tentang tema 3, subtema 4, pembelajaran 4. Jangan lupa belajar lagi di rumah ya. Jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.